Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Dayanto dengan NIM C1C01993. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai akad murabahah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SD MFI CIGNR CSRS. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian akad murabahah. Yang kedua, jenis akad murabahah. Yang kedua, dasar syariah akad murabahah. Dan yang terakhir, perlakuan akuntansi PSAK 102. Pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis akad murabahah ada 2. Yang pertama, murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum disepakati kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Dasar syariah akad murabahah. Yang pertama, sumber hukum akad murabahah. Sumber hukum dari Al-Quran pada Quran surah keempat ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dalam sukarela di antaramu. Lalu untuk hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rukun dan ketentuan akad murabahah. Ada 3. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap, hukum, dan balik. Berakal dan dapat membedakan. Yang kedua, objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya dan memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya. Yang keenam, harga barang tersebut jelas. Yang ketujuh, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ketiga, ada ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho, rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara modern atau bisa komunikasi modern. Perlakuan akuntansi PSAK 102. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Untuk akuntansi pembeli, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Lalu penyajiannya ada 3. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Lalu margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Dan yang terakhir, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.